Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita belajarnya dari kelas 7 dulu, terus kelas 8, baru kelas 9. Oke? Yang di kelas 7, di unit pertama, konsep garis dan penggunaannya untuk mencari jejak. Pertama kita pengertian garis dulu. Ini garis AB. Garis itu pertemuan antara dua titik. Nah, di sini contohnya ada titik A sama ada titik B. Kemudian ditarik garis atau dipertemukan. Kalau garis dia masih bisa lanjut terus, bisa ke sana, bisa ke sana. Tandanya bisa lanjut terus itu ada panahnya. Kalau ada tanda panah berarti masih bisa berlanjut sampai tak terhingga. Makanya model di atas diberi nama garis AB. Panjang satu garis tidak terbatas karena ada tanda panah tadi, sehingga kedua garis ujungnya diberi tanda panah yang menunjukkan garis tersebut tidak terbatas. Garis AB dilambangkan AB. Kalau kita menyebutnya garis, maka secara otomatis kita mengandung makna bahwa garis itu merupakan garis yang lurus. Dan kita bayangkan setiap garis itu adalah garis lurus. Penamaan garis pada dasarnya untuk mempermudah itu. Misalnya ada beberapa garis dalam satu bidang. Ini ada garis KL, pertemuan antara titik K dan titik L. Garis KM, pertemuan titik K dan M. Garis KN, pertemuan titik K dan M. Dan seterusnya. Yang penting garis itu merupakan pertemuan dari dua titik. Ini ada garis NL, berarti pertemuan antara titik N dan titik L. Itu juga dengan garis MM, pertemuan dari titik N dan titik M. Jadi setiap pasang titik, namanya apa? Setiap pasang. Pasang itu pasti ada dua. Ada dua. Yang terletak pada garis itu boleh dipakai untuk menamai garis. Jadi garis KL pertemuan dari dua titik atau satu pasang titik, titik K dan titik L. Kalau ada garis KL berarti dia pertemuan antara titik K dan titik L. Kalau tadi dia ada titiknya, disebutkan titik-titik, ada titik K, L, M, dan M. Jadi kita bisa langsung menyebutkan namanya garis KL, garis KM, garis KN, garis MN, dan seterusnya. Tapi ada juga penamaan yang lain seperti ini. Ini kita bisa langsung menyebutnya sebagai garis K, karena di setiap ujungnya tidak diberi titik, tapi langsung penamaannya K saja. Beda kalau di ujungnya itu ada titik A dan titik B. Kalau seperti ini nanti namanya itu garis AB. Bisa juga hanya seperti ini, garis aja. Berarti ini namanya garis B. Selanjutnya ada kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada dua garis yang saling sejajar. Garis dikatakan sejajar kalau keduanya tidak saling
berpotongan atau tidak saling bertemu. Contohnya, ada dua garis seperti ini. Garis ini ketika ditarik sampai ujung sekalipun, sampai ke ujung, tidak akan pernah bertemu. Ini namanya garis sejajar dan mempunyai jarak yang sama. Memiliki jarak yang sama, punya jarak yang sama, jarak yang sama. Semua memiliki jarak yang sama. Contohnya di bangun kubus ini, AB, kita tarik garis sampai ujung terus, atau disebut garis L namanya. Kemudian CD atau garis K. Garis L dan K ini bisa disebut sebagai dua garis yang sejajar. Kenapa? Karena ketika garis L ditarik sampai ujung ataupun garis K ditarik sampai ujung, dia tidak akan pernah saling bertemu. Itu namanya garis saling sejajar. Dan juga yang ini jika kita tarik, dan DH juga bisa. Kemudian garis yang sejajar. Jika ditarik sampai ke ujung, tanda panah ini menandakan garisnya tidak terbatas, jadi masih boleh diperpanjang. Boleh diperpanjang terus sampai bawah. Ini tidak akan saling bertemu dan mempunyai jarak yang sama. Garis saling sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan apabila diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Apabila diperpanjang tidak akan pernah bertemu seperti yang atas tadi. Jika diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu. Di kubus tadi juga ada yang lain. Misalnya ada bisa juga AE, terus DH, dan juga ABF dan CG. Ini semuanya saling sejajar. Semuanya saling sejajar. Garis yang kedua, ada dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan dikatakan berpotongan ketika dia berpotongan di satu titik. Ini. Ini ada garis M. Ada garis M terbatas ke atas juga. Kemudian ada garis M. Juga ada potongannya di sini. Ini potongan ini disebut sebagai titik potong. Ini namanya titik potong. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika terjadi pertemuan pada satu titik potong yang terletak pada satu bidang datar. Kalau dia ada titik potong atau ada
sebagai dua garis yang saling berpotongan. Nah, dibangun kubus ini, mana garis yang berpotongan itu kita bisa melakukan perpanjangan garis. Misalnya ada garis DC dan garis CB. Garis DC dan garis CB. DC dan ini CB. Kita ditarik, perpanjang, ini diperpanjang juga, dia akan bertemu satu titik, di titik C ini. Nah, perpotongan inilah yang disebut sebagai titik potong. Oh, yang lain ada juga EF, panjang EF-nya, dan FG. Potongan di titik F. Kemudian ada juga AD dan AE. Panjang bertemu di titik A. Kenapa disebut sebagai dua garis saling berpotongan? Karena ada titik potong dan dia berpotongan di satu titik. Kalau garis sejajar tadi, kebalikannya, dia tidak akan punya titik potong karena ketika ditarik garis tidak akan saling bertemu. Apabila garis AB diperpanjang menjadi garis lurus AM, AB diperpanjang kemudian menjadi AM yang melewati titik D dan garis CB diperpanjang menjadi garis lurus CM yang melewati titik D, maka akan terjadi perpotongan di titik B. Maka kedudukan kedua garis tersebut dinamakan dua garis yang saling berpotongan. Di titik D. Kalau gambarnya dikeluarkan akan menjadi seperti ini. AB ditarik sampai M. AB kita tarik sampai M. Kemudian CB ditarik sampai M. Maka titik perpotongannya di titik B. Bila AB dan CB merupakan dua garis yang berpotongan di titik B, maka coba cari garis lain yang apabila diperpanjang akan berpotongan di satu titik. Oke, yang ketiga ada dua garis yang berimpit. Dua garis yang berimpit itu misalnya ada garis AB, kemudian ditimpa dengan garis CD. Karena dia ditimpakan, nanti dia jadi satu garis. Jadi timpa, maka dia akan menjadi tak terlihat. Jadi terlihatnya hanya
garis KL, garis LM, garis MN, kemudian garis KM, KN, dan LM. Itu maksudnya begini ditimpa. Jadi, dua garis dikatakan berhimpit apabila dua garis tersebut terdapat pada garis yang sama dan terletak pada garis itu. Contohnya di kubus ini. Ini di kubus. Pada garis EF, coba kalian perhatikan pada garis EF. Kemudian perpanjang sebuah garis, lalu letakkan titik K. Ada sampai L, titik K. Yang berada pada garis EF, garis L pada garis perpanjangan EF. Maka akan nampak seperti pada gambar ini. Ada garis EL, kemudian ditimpa sama garis KM. Jika pada perpanjangan garis EF, maka diperoleh beberapa garis yang berhimpit. Salah satunya ada garis EF yang berhimpit dengan garis EF. Oh, bisa digambarkan sebagai ini garis EL, EL itu berhimpit EL akan berhimpit dengan dua garis bersilangan. Bersilangan sudah pasti ada tanda silangnya, tanda X atau tanda kali. Misalnya yang atas ada garis pertama, kemudian ini garis kedua. Dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut terletak pada bidang datar yang berbeda dan tidak pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Contohnya ada di kubus ABC EFGH. Apabila kita tarik garis dari titik A atau titik C menjadi garis AC, dan dari titik F ke H menjadi garis FH. Jika dari kedua garis tersebut berbeda bidang, kan bidang pertama ini AC ini bidang ABCD, FH ini bidang EFGH. Maka apabila diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Tetapi bila kita lihat dalam satu arah, maka nampak seolah-olah berpotongan pada satu titik. Namun bila kita lihat dari satu sisi lain, dia sebenarnya tidak akan berpotongan. AC dia bersilangan ini dan dari gambar akan nampak seperti ini.
garis AC. AC itu ada pada bidang ABCD. Kemudian ada AF pada bidang EFG. Sifatnya pertama, jika diketahui dua buah titik sembarang, ada di dua buah titik sembarang, misalnya ini ada titik A, ada titik B dalam satu ruang, maka melalui kedua titik dapat dibuat tepat garis saja. Misalnya ada dua buah titik tadi ya, titik A sama titik B, melalui dua titik dapat dibuat satu garis saja. Seperti ini. Bisa dapat satu garis. Misalnya ada titik yang lain, ada titik C dan titik D, bisa dibuat satu garis juga. Ini contoh dalam satu bidang, misalnya ini bidang ABCD, ada dua titik sembarang, titik A dan titik B. Karena hanya ada dua titik, maka hanya dapat terbentuk satu garis saja, yaitu garis AB. Akan terbentuk garis AB. Sifat yang kedua, satu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas di kedua arah. Misalnya ada titik A dan titik B, akan terbentuk satu garis AB dan tidak terbatas arahnya, karena ada tanda panah tadi. Tanda panah itu menandakan garisnya tidak terbatas. Sifat yang ketiga, suatu garis mempunyai banyak nama. Misalnya ada 6 titik. Ada titik A, B, C, D, E, dan F. Maka karena ada banyak titik ini dan 6 titik, bisa dibentuk beberapa garis. Ada garis AB, garis AB, bisa juga terbentuk garis AC, bisa terbentuk garis AD, AE, AF, dan seterusnya sampai garis EF. Bisa terbentuk banyak garis karena ada banyak titik. Sifat yang keempat, jika sebuah garis memotong salah satu garis yang sejajar, maka apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong garis yang kedua. Maksudnya seperti itu. Di satu bidang ada dua garis, ada garis K sama ada garis L. Awalnya L, yang ini K. Awalnya hanya memotong satu garis aja, hanya memotong garis L saja. Maka apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong garis kedua. Dia dipotong oleh garis. Awalnya dia hanya awalnya garis M hanya memotong garis L saja, tapi karena diperpanjang maka akan memotong garis lain.
Cepat yang kelima. Kelima ini, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis yang sejajar, maka garis tersebut akan sejajar dengan garis yang lain. Misalnya ada garis P, Q, dan M. Awalnya garis P ini sejajar dengan garis Q. Awalnya yang hanya sejajar itu garis P dan Q. Selanjutnya garis P sejajar juga dengan garis R. Maka garis Q juga pasti akan sejajar dengan garis R. Apa itu garis sejajar? Sejajar itu garis yang tidak akan berpotong. Jika garis P sejajar dengan garis Q, yang mana garis Q ini sejajar dengan garis R, garis P sejajar dengan garis Q, P sejajar Q, yang mana Q sejajar dengan R, maka dapat disimpulkan P sudah sejajar dengan R. P sejajar Q, Q sejajar R, maka P sejajar R. Selanjutnya membagi garis. Yang pertama, membagi garis menjadi dua bagian yang sama panjang. Menggunakan jangka membagi garis dengan berbanding tertentu. Kita selanjutnya untuk perbandingan segmen garis. Ini ada beberapa garis. Ada garis AD, AE, AF, AG, dan AB. Ada banyak garis di sini. Pada bagian di atas diperoleh AD sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FG, sampai sama dengan ST. Jadi semua garis ini panjangnya sama. Ini sama semua, ukurannya sama, yaitu 1. Nah, dapat diperoleh perbandingan. Jadi kita bandingkan AD dan DG. Kita bandingkan AD dan DG. AD ini hanya ada satu garis, AD satu garis. Sedangkan DG dari G ke G
Kita melewati garis DE, terus ada garis EF, dan ada garis F. Maka bisa kita simpulkan bahwa AD dibandingkan dengan DG itu 1:4. Sama seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang B, AE dan EB. AE AE melewati 2 segmen garis. EB melewati 3 segmen garis, 2/3. Berarti AE dibanding luas garis AE dibandingkan dengan luas garis EB 2/3. Juga dengan AD banding AB. AD hanya 1 segmen garis, sedangkan EB 3 luas garis, 3 segmen garis. Setelah lihat di B, AE dibandingkan dengan AB. AE ada 2 segmen garis, AE 2 segmen garis. Kemudian ada AB. A ke B melewati 2, 3, 4, melewati 5 segmen garis. Ada dapat AE itu 2, AB itu 5. Dan diperoleh berdasarkan proyek AB dan AB dan B dapat kesimpulan ketika AB dibandingkan dengan BC akan sama dengan AD dibandingkan dengan D, atau AB per BC sama dengan AD per D. Ini per ini menandakan perbandingan. Berarti AB banding AC sama dengan AD dibandingkan ini AC. Ini AE banding AD sama dengan AC, atau AD sama dengan AB, atau AB per AC sama dengan AD per juga seterusnya. A1 tentukan nilai pada gambar berikut. Ini berarti M itu sama dengan 4, 6 pasangannya 8. Berarti M per 6 sama dengan 4 per 8. Berarti 8 dikali M sama dengan 6 dikali 4, atau 8M sama dengan 32. M bisa diperoleh maka 4, 24. Ini 24 berarti 24 per 3. Berarti nilai M nya 4/8 dari